Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mini Zara Mulia Podcast Pembelajaran. Di podcast kali ini saya bersama Mr. Wanda, salah satu guru di SMP Negeri 1 Langsa. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan saya untuk mewawancarai Mister mengenai kurikulum merdeka dan pembelajaran deep learning. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Zahra yang sudah datang untuk mendapatkan ilmu tentang pembelajaran saat ini di SMP Negeri 1 Langsa. Baik, Mister. Nah, langsung saja ya. Masuk ke pembahasan kita. Pertanyaan pertama, Pak. Di SMP 1 Langsa ini sudah menerapkan kurikulum apa ya, Mister? Nah, SMPN 1 Langsa sudah menerapkan kurikulum nasional, di mana kurikulum ini merupakan perpaduan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Baik, Mister. Menarik sekali. Jadi, bagaimana penerapan perpaduan kurikulum ini? Berdampak pada proses pembelajaran di SMPN 1 Langsa? Nah, jadi penerapan gabungan kurikulum Merdeka di SMPN 1 Langsa memperbesar partisipasi siswa melalui proyek 5 Septemberati, pemilihan OSIS secara demokratis, dan pembuatan makanan tradisional yang secara keseluruhan membentuk karakter Pancasila. Oke, baik, Pak. Sangat memuaskan. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Pertanyaan kedua, Mister. Sejak kapan kurikulum Merdeka diterapkan di SMPO, Mister? Nah, jadi sejak pemerintah mulai memberlakukan kurikulum Merdeka, SMP Negeri 1 Langsa juga langsung ikut menerapkannya. Di sekolah penerapan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari menyesuaikan cara mengajar, menyiapkan perangkat ajar, sampai mengikuti cara penilaian yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selain itu, para guru di sekolah mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan diskusi bersama untuk memahami kurikulum baru tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum ini tidak hanya untuk mata pelajaran tertentu, tetapi sudah digunakan di hampir semua kelas. Para guru mulai membiasakan diri memakai metode pembelajaran yang lebih bervariasi, seperti pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik, sehingga siswa bisa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Jadi, Mister, dari penjelasan tadi terlihat bahwa SMP Negeri 1 Langsa sudah serius dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan melibatkan guru secara aktif. Pendekatan pembelajaran yang lebih variatif pastinya akan membuat siswa lebih semangat belajar. Iya betul, Zahra. Pertanyaan ketiga, Mister, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Apakah metode pembelajaran deep learning sudah diterapkan di SMPN 1 Langsa? Iya, sudah Zahra. Karena metode deep learning memang harus diterapkan seiring berlakunya kurikulum nasional yang baru. Namun, di SMP Negeri 1 Langsa ini penerapannya dilakukan secara bertahap. Saat ini, kami masih dalam proses sosialisasi kepada guru-guru agar memahami penerapannya dengan baik untuk RPP atau perangkat ajar. Kami sudah mulai menggunakan pendekatan deep learning secara perlahan. Selain itu, kami juga terus memberikan pendampingan kepada guru-guru agar mereka dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan prinsip deep learning. Proses ini membutuhkan waktu karena guru perlu memahami cara merancang kegiatan belajar yang lebih menekankan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta keterlibatan aktif siswa. Sekolah juga sedang menyiapkan berbagai sarana, seperti bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya, agar penerapan deep learning dapat berjalan lebih optimal. Jadi, meskipun sudah mulai diterapkan, pelaksanaannya masih dalam tahap penguatan dan penyesuaian agar seluruh guru mampu melaksanakan pembelajaran mendalam sesuai tuntutan kurikulum yang baru. Jadi, Mister, penerapan deep learning di SMP Negeri 1 Langsa memang berjalan bertahap, dengan fokus pada pemahaman guru dan penyesuaian perangkat ajar seperti itu ya, Mister. Sekolah terus mendampingi guru agar pembelajaran benar-benar aktif dan mendalam ya, Mister. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan keempat, Mister, apa peran teknologi membantu Mister mengimplementasikan pembelajaran di kelas?
Nah, Zahra teknologi sangatlah membantu. Pembelajaran mendalam karena membuat proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Saat ini, dalam konteks kurikulum nasional yang mirip dengan kurikulum Merdeka, Menteri Pendidikan menyatakan sekolah boleh memilih K13, kurikulum Merdeka, atau kurikulum nasional berbasis KOSP. Ini memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan sekolah masing-masing tanpa aturan baku yang mengikat. Kami di sekolah menerapkan konsep deep learning untuk pemahaman yang lebih mendalam. Untuk pemanfaatan digital, kami gunakan AI, proyektor, quizzes, PowerPoint, dan permainan interaktif. Siswa boleh pakai ponsel atas instruksi guru untuk ulangan quizzes, sehingga mereka paham ponsel bisa untuk belajar, bukan hanya bermain game. Terima kasih Mister atas penjelasannya, cukup bermanfaat. Bagi saya dan podcast. Nah Mister, pertanyaan penutup pada PES pembelajaran. Nah jadi Mister, apakah ada kendala pada saat Mister mengajar yang ditemukan dalam menerapkan metode pembelajaran deep learning, dan bagaimana sih Mister cara mengatasinya? Kendala dalam proses pembelajaran tentu tidak bisa dihindari, termasuk ketika menerapkan metode deep learning di SMP Negeri 1 Langsa. Salah satu tantangan utama berasal dari karakter peserta didik generasi Z. Mereka memiliki kemampuan memperoleh informasi dengan sangat cepat. Namun, di sisi lain, ada juga siswa yang kurang peduli atau bahkan tidak ingin mengetahui materi secara mendalam. Perbedaan ini kerap membuat proses pembelajaran berjalan tidak merata. Sebagai guru, kami berusaha memahami kondisi tersebut karena setiap siswa datang dari latar belakang, kebiasaan belajar, dan tingkat motivasi yang berbeda-beda. Untuk mengatasinya, kami menekankan pentingnya kolaborasi dalam kelas. Pembelajaran sering dilakukan dalam bentuk kelompok agar siswa dapat saling melengkapi, berdiskusi, dan membantu teman yang mungkin masih kesulitan. Dengan cara ini, tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif dan suasana belajar juga menjadi lebih inklusif. Baik Mister, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk para teman podcast. Baik, Zahra. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Semoga bermanfaat buat rekan guru dan peserta didik dimanapun. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips pendidikan lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat mendidik generasi masa depan.